Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amutnya Rahmayanti dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal nomor 4 bagian bab for and while atau pernyataan perulangan. Di sini ada sebuah soal yaitu buatlah program untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari dua bilangan yang diinput oleh user. Fitur yang digunakan hanya Ustream, tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Bella, contoh di sini masukkan N 7, masukkan R-nya 3, MPR-nya outputnya 210, NCR-nya 35. Contohnya harus menggunakan for atau while. Nah, sebelum kita langsung ke perkodingan, kita akan melakukan deskripsi programnya. Program ini dirancang untuk menghitung nilai permutasi NPR dan kombinasi NCR berdasarkan input dua bilangan yaitu N dan R ini. Program dimulai dengan variabel. Deklarasi variabelnya itu N, R, Fn, Fnr, Fr. Yang dimana Fn itu kita akan masukkan satu nilainya, Fnr satu juga, Fr itu satu. Apa variabelnya dalam bentuk integer. Di sini Fn ini adalah faktorial n, Fnr itu faktorial n kurang r, dan Fr itu adalah faktorial r. Nah, lalu kita masukkan nilai n dan r melalui fungsi call dan chain. Nah, setelah menerima input, program menggunakan satu perulangan for untuk menghitung tiga nilai faktorial yang dibutuhkan, yaitu yang tadi saya sebutkan, Fn untuk n faktorial, Fnr untuk n kurang r faktorial, dan Fr untuk r faktorial. Perhitungan faktorial dilakukan dengan cara mengalihkan nilai i-nya untuk iterasi. Untuk setiap iterasi. Pada perhitungan Fnr dan Fr, pengguna menggunakan i kurang dari sama dengan batas. Batas ini bisa n, bisa n kurang r, tergantung yang tadi kan. Nah, sehingga nilai yang sesuai dengan batas yang berpengaruh dengan perkalian, sedangkan nilai di luar batas tidak mengubah hasilnya. Nah, setelah perulangan selesai, program menampilkan hasil perhitungan NPR dengan membagi nilai Fn dengan Fnr, sedangkan nilai NCR itu sebagai bagi Fn dengan hasil perkalian Fr dan Fnr. Hasil kemudian nanti ditampilkan di layar mengenakan sebagai outputnya. Nah, untuk dekatnya seperti ini. Yang pertama kita variabelnya dalam bentuk integer nr, fn, fnr, fr. Terus kita begin mulai. Kita masukkan n untuk outputnya. Terus n-nya nanti kita masukkan ke n, variabel n. Terus kita outputnya masukkan r, masukkan nilai nanti yang kita masukkan ke r. Terus kita pakai for perulangan. For-nya i dari 1 sampai n. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam proses ini. N-nya ini tergantung dengan yang akan kita masukkan nanti. Nah, Fn ini prosesnya kita masukkan nilai Fn-nya itu Fn dikali I-nya. Kalau Fnr dikali I kurang dari N kurang R tadi. Untuk jadi batasnya ini ya, ini juga batasnya. Terus setelah kita buat ke prosesnya yang ini, kita akan masuk ke write atau mencetak nilai NPR sama NCR dengan forcing ini, yang mana Fn per Fnr untuk NPR, kalau NCR Fn Fr dikali Fnr.
Prosesnya ini adalah dalam rumus yang kita ketahui untuk rumus faktorial ya. Dan program akan selesai. Program codingannya bisa dimulai dengan seperti ini. Kita akan mulai mengcodingnya ke C++. Tentu saja yang pertama seperti biasa kita include IOStream. Nah, IOStream ini sebagai headernya untuk kita nanti. Terus kita yang kedua ada using namespace std ini sebagai compiler. Terus kita program utamanya itu pakai inline dengan tentu saja tanda kurung kurawal. Oke. Nah, pertama kita pasti untuk mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Agar lebih mudah kita langsung masukkan saja fn-nya tadi 1, fnr-nya juga 1. Kita lebih mudah ya. Sama r-nya 1 juga. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan masukkan untuk tempat masukkan nilai n dan r-nya ya. Masukkan. Kita bisa langsung masukkan p-nya di samping ini biar lebih sederhana, lebih tidak memakan baris. Nah, untuk count itu untuk menampilkan output ya. Di bagian terdekat itu write. Dan cin untuk memasukkan nilai yang akan kita masukkan nanti. Itu cin. Oke, setelah kita masukkan variabel ini, kita langsung ke for-nya. For, jangan lupa kondisinya. N sama dengan 1. Artinya seperti biasa kurang sama dengan N I plus. Nah, biar kita mudah ketik kurung kurawal untuk prosesnya dalam kondisi penyataan perulangan ini ya. Mana Fn bintang sama dengan sebagai information Fn dikali sama dengan ini sama dengan bisa dinyatakan Fn sama dengan Fn kali I ya. Nah, kita ke kedua FNR-nya. Ini sama juga ya. Mana tadi?
N kurang R, karena kita kan cari F dan R-nya ya. Nah, ini batasannya ya. Terus dikali I, ditambah batasannya R ya. Jadi kan kita masukkan nilai N dengan R ya. Nah, di mana kalau nilai yang ini, statement yang ini, jika I-nya lebih besar dari hasil yang ini, N kurang R atau R-nya, nanti hasilnya sama dengan sama hasilnya FNR sama FR-nya. Berarti batasnya sampai situ nggak bisa lagi, berarti sudah terpenuhi ya. Nah, setelah itu kita mencetak hasilnya. Tapi ada proses juga. Jadi kita cetak ke outputnya PRE ya, NPR. Nah, masukkan prosesnya yaitu FN plus FNR. Oke, NDR kita bisa pakai NC, tapi kayak gini juga nggak apa-apa. Terus false sama salah itu nih, salah panahnya. NDR. FR dikali FNR karena ini ini oh iya. Dan tentu saja kita NDR. Oke. Bella biar lebih enak ngejelasinnya untuk for ini kita akan langsung ke contohnya saja. Di bagian buku di soal, oh iya, kalau salah ya, tanda panahnya. Hmm, oke, salah titik koma. Oh, bentar. Enter. Oh iya,
Yang nulisnya kecil, yang harusnya sama ya. Dan mantap. R. Iko. So, MPR. Oke, sudah benar. Codingannya nanti hasilnya akan jadi seperti belum bisa dilihat ya. Codingannya nanti kan kayak gini. Di soal modul akan masuk 7 untuk R-nya, R-nya 3. Bila kita balik lagi ke eh, nah, hasilnya MPR-nya 210 sama 144. Oh, saya lupa nah, pasti tanda titik 2 ya. Nanti kita benerin. Hmm, hmm, hmm. Oke, nanti hasilnya kan nanti kayak gini kan. Dan, hmm, ya, begini. Nanti kan di contoh soalnya 7 sama 3. Nah, hasilnya antara 10 sama 144 ya. Kenapa bisa dapat yang ini? Maksudnya untuk for ini. Nah, menjelaskan for ini, begini cara kerja codingannya. Kan tadi kita masukkan N-nya 7, R-nya 3. Nah, di for ini, kita kan I-nya berapa tadi? I sama dengan 1. Nilai yang 1 tadi, kita masuk ke kondisi yang ini. Apakah I kurang dari N? N-nya tadi berapa tadi? N-nya tadi 7. Apakah I kurang dari 7? Kalau benar, dia akan masuk ke kapannya? Ke proses yang di bawah ini. Setelah masuk ke proses, itu akan masuk ke I plus dan berulang lagi nanti ke ini I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan N? Nanti masuk ke proses ini lagi. Terus ke I plus lagi, ngulang lagi. Ini integer I sama dengan 1, I kurang dari N, masuk ke proses, terus I plus lagi. Nah, begitu prosesnya sampai N-nya atau batasnya terpenuhi yang kita masuki ke dalam codingan ini. Nah, setelah codingan ini eh, dapat nilainya atau hampir batas, hampir sudah mencukupi batasnya, nanti kita akan masuk ke pencetakannya NPR sama NCR. Nah, kita kan akan dapat FN, FNR, FN-nya ini. Nah, nanti masuk ke sini prosesnya. Dimana untuk dapat NPCR-nya itu FN per FNR. Kalau NCR-nya FR kali FNR. Nah, seperti kita tadi kan contohnya 7 sama 3. Nah, nah 7-nya untuk N. R-nya untuk 3. Nah,
sudah kita ituin bentuk IN-nya 7 yang ini. Untuk masuk proses ini, berarti kita apakah I-nya 1 kan? Apakah I kurang dari 7? Iya, berarti masuk ke proses untuk Fn ini. Berarti Fn ini kan sama dengan Fn kali I kan? Berarti Fn-nya berapa? Hasilnya yang ini 1. 1 dikali I-nya berapa? 1. 1 kali 1 sama dengan hasilnya 1. Terpenuhi? Sudah, langsung ke I plus. I-nya berapa tadi? 1. 1 ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, kita masuk ke sini. Apakah 2 kurang dari N yang 7 tadi? 2 kurang, apakah 2 kurang dari 7? Ya, berarti masuk ke sini. Berarti FNK kali I. Fn-nya tadi berapa? Fn-nya tadi 1. 1 dikali I. I yang kita dapat berapa? 1 tambah 1, 2. Berarti I kali 2. Nah, terus begitu prosesnya sampai nanti kan batas yang Fn ini sampai 7 kan? Berarti sampai berarti 7 kurang dari sama dengan 7. Berarti nggak bisa tuh 8 kurang dari 7. Berarti sampai tetap 7 kurang dari 7 yang ini. Nah, lain hal untuk FNR ini karena batasnya sampai N kurang R. N kurang R berapa? Tadi kita masukin 7. 7 dikurang R. R-nya berapa? 3. 7 kurang 3. Berapa 7 kurang 3? 4. 4 berarti seperti tadi. FNR-nya dikali I juga. Berarti batasnya tadi sampai 4. Berarti kayak tadi. Apakah I sama dengan 1 ini hasilnya I sama dengan 1? Apakah I-nya 1 kurang dari 4? Iya. Berarti kita masuk ke sini. FNR-nya berapa? 1. Nanti 1 dikali I. I-nya berapa? 1. Awal lagi kan. 1 kali 1, 1. 1 nanti ditambah I plus plus ini. I plus plus berarti 1 ditambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Masuk lagi ke sini. Apa 2 kurang dari N? 2 kurang dari 4? Iya. Berarti kita masuk ke FNR ini. Nah, yang mana? 2 kali apa 1 kali 2. 2 yang 2 itu I kan? Iya. 1 kali 2, 2. Berarti I ditambah eh, I plus plus I itu ada 2. 2 ditambah 1, 3. Nanti masuk lagi ke sini. Nah, kalau lebih dari yang ini tuh batasnya. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Berarti batasnya sampai 4 aja ya untuk I-nya. Nah, sama halnya dengan yang ini. Batasnya R. R berapa batasnya? 7. R batasnya berapa kita maksudnya tadi? 3. Jadi sampai 3 batasnya. Karena nggak bisa lebih dari yang sudah kita tentukan dari force-nya tadi. Nah, setelah kita dapatkan nilainya nanti di data nanti hasilnya berapa. Eh, batasnya yang ini sampai 7, ini batasnya sampai 4, ini batasnya sampai 3 gitu. Nanti kan hasilnya itu nanti dibagi untuk di akan dibagi disesuaikan dengan proses yang akan kita masukkan ke MPR sama NCR tadi. Nah, kalau untuk FPR kan FN per FN, kalau NCR FR dikali FNR. Bella, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.